Pak, memang belum ada apakah beasiswa dari suatu negara itu termasuk dari pemberian yang disahkan dan diberi pada mustahik gitu ya, atau bukan gitu. Karena penerima beasiswa kan tidak selalu berarti mustahik dalam arti fikih zakat gitu maksud saya. Tidak selalu pengertiannya setara dengan fikih zakat. Karena itu kalau bagi saya lebih baik kita mencari aman saja bahwa beasiswa dari satu negara ini tidaklah sama dengan penerimaan uang dari zakat gitu. Tapi itu seperti pemberian dari sebuah negara kepada kita dalam bentuk hibah. Jangan lupa yang namanya harta itu kita miliki juga karena pemberian orang lain kan, bukan hanya karena kerja kan. Jadi misalnya kita dapat pemberian hibah dari orang tua kita itu di wasiat misalnya, itu kan jadi kita, jadi harta kita. Harta kita itu begitu dimiliki juga dicakati kan. Pada akhirnya meskipun awalnya sebenarnya sejarahnya diberi oleh orang tua kita gitu, tapi begitu sudah jadi milik kita, dia setelah satu haul, ya itu dia harus keluarkan juga zakatnya. Gitu. Jadi kalau bagi saya, kalau harta apapun setelah menjadi milik kita selama 1 tahun, meskipun awalnya bersumber dari pemberian, entah dalam konteks beasiswa, entah dalam konteks wasiat, entah hibah dari siapapun atau hadiah, begitu sudah dimiliki setahun oleh kita dan harta yang mencapai nisab, kita kewajiban menjadi mengeluarkan zakatnya. Kalau saya berpegang pada prinsip yang seperti itu saja, Pak. Gitu. Jadi soal beasiswanya dari mana, itu kan sumbernya saja. Tapi bahwa pada akhirnya kita mendapatkan harta, yang harta itu telah kita kuasai dan kita miliki setahun, dan hartanya mencapai batas minimal dari kewajiban zakat. Maka datanglah kewajiban zakat itu. Gitu. Yang penting nisab dan haul, ya Pak ya. Mungkin untuk 5% yang Pak, 2,5%-nya itu dari total nilai beasiswa yang saya terima, atau hanya living cost saja? Gross atau net gitulah, mudahnya gitu ya. Iya paham saya. Karena memang tuition fee di sini kan ada. Ya. Kalau konteksnya, jadi memang ada 2 pendekatan sih cara menghitung zakat penghasilan yang diperoleh dengan sumber seperti itu. Apakah kita mau menggunakan yang pola gross atau yang pola net, silakan saja. Dua-duanya ada gitu, dasarnya ada gitu. Jadi para ulama juga akhirnya memang memberi kesempatan kita untuk memilih apakah menggunakan gross atau net. Gross itu artinya begitu kita terima, potong 2,5% dari total itu. Kalau net itu artinya singkirkan dulu keperluan wajibnya, karena itu asal muasalah kita juga dapat duit di sini. Nah, sisanya itu kemudian kita hitung gitu. Cuma ada pembatas namanya itu namanya keutamaan atau fadilat pada atau abduliyah. Karena pernah kejadian ada seorang dokter di Jabodetabek lahir ya. Dia itu 1 hari punya penghasilan tuh 3 juta dari pasiennya itu. Karena satu pasien kan kenanya 50.000 sampai 100.000. Dari pagi sampai sore dia praktek itu sekitar 30 pasien lah kira-kira gitu. Jadi 3 juta dalam sehari. Sebulan dia dapat uang sekitar 90 juta. Waktu seorang ustadz menceramai zakat kepada dia bilang, "Pak Ustadz, saya kayaknya nggak bisa berzakat gitu." Kenapa? Karena biaya sekolah anak saya aja udah sekian puluh juta sampai, karena sekolahnya di luar negeri semua gitu. Tapi kata Pak Ustadz itu kayaknya ada yang salah kalau seperti ini. Kalau orang berpenghasilan sampai 100 juta nggak berzakat, lalu bagaimana yang penghasilan cuma 5 juta kata Pak Ustadz. Dan itu benar, karena kalau bicara tentang keperluan, manusia itu tidak ada batasi sebenarnya. Jadi berapapun uang kita, kalau digunakan untuk keperluan itu juga keperluan memang ada. Kalau kita mau menghabiskan uang 1 juta, sekolahkan aja nah kita sekolah-sekolah yang mahal, itu uang 1 juta juga nggak ada apa-apanya kan. Atau makan kita tinggikan kualitasnya, ya kan beras yang harganya sejuta 1 kilo misalnya gitu kan. Ya kalau perlu kan gitu kan, maka uang berapapun akan habis gitu. Jadi maksud saya di luar soal standar fikih ada namanya akhlak gitu. Akhlak itu adalah yang tadi itu abduliyat itu. Kalau memang menurut kewajaran normalnya orang yang penghasilan segini berzakat, daripada ini kita terkena kewajiban berzakat, meskipun memang itu masih dalam keperluan hidup kita. Ya, terima kasih. Langsung Mas. Assalamualaikum Mbak. Nama saya Iman dari Mas Iman ya. Iman. Berbeda apa dan rumah zakat tidak ada bedanya Mas. Sama-sama mengurus zakat juga. Ya. Jadi sama, tidak ada bedanya, pasti sama. Kalau masalah begitu gitu. Sebentar dulu. Nah di Indonesia itu semua organisasi pengelola zakat itu bergabung dalam sebuah asosiasi. Namanya tuh Asosiasi Organisasi Pengelola Zakat. Nama asosiasinya namanya Forum Zakat, disingkat FOS. Ini saya sekarang sedang mengenakan jaket Forum Zakat. Saya Ketua Umum Forum Zakat Nasional sekarang. Gitu. Jadi saya bersama teman-teman itu adalah CS semua lah, kalau istilah kita CS semua gitu.
Jadi teman-teman baik kita semua lah, gitu. Ya tinggal kita menata diri saja, karena kan ada orang suka sama A, suka sama B, silahkan lah. Pintu masuknya dari mana saja, tapi komitmennya bersama. Misalnya saat terjadi gempa di Tasik, kita sama-sama membiayai pembangunan masjid yang roboh di sana. Rumah zakat ngeluarin uang, Dobe Duafa ngeluarin uang untuk pembangunan masjid itu. Sekolah di Padang juga kita bangun kembali yang rusak, Dobe Duafa ngeluarin uang, rumah zakat ngeluarin uang, lembaga zakat yang lain juga ngeluarin uang sama untuk pembangunan sekolah itu. Jadi kita sebenarnya banyak program yang bareng-bareng kita biayai bersama, gitu. Tapi ada yang tetap dikelola masing-masing gitu, karena itu kan ada istilahnya itu kesukaannya masing-masingnya juga tetap kita hormati gitu, kesukaan masing-masingnya gitu, karena orang ada selera-selera kan, ada yang seleranya kesehatan aja banyak, ada yang seleranya pendidikan, ada yang seleranya bencana gitu ya, kita hargai. Tapi di luar itu tetap kita jalin kebersamaan tentang soal tujuan yang sama bersama ya. Jadi saya adalah orang kedua di Dobe Duafa, ada presiden. Rumah zakat itu ada orang kedua namanya chairman-nya, CEO-nya ada. Tapi yang jadi pengurus di forum zakatnya orang kedua namanya Mas Pamungkas Hendra. Dia wakil ketua saya di forum zakat ini. Gitu. Jadi sebenarnya sama gitu. Kita hampir setiap minggu ketemu lah membicarakan program-program zakat di Indonesia. Gitu. Jadi kalau soal itunya sama gitu. Kemudian bagaimana Dobe Duafa membayarkan pegawai-pegawainya? Pertama hukum dasarnya dulu. Fikih zakatnya itu menyatakan bahwa ambil zakat hanya 1 di antara 8. Maksimal yang dibolehkan oleh para ulama adalah 1/8 dari total dana zakat yang dikelola. Itu fatwa paling tingginya gitu istilahnya. Karena itu, dan itu pun dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Ya dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Dalam Muktamar Zakat Internasional kalau tidak salah tahun 1998 ini juga ditegaskan bahwa lembaga zakat di seluruh dunia dibatasi maksimal menggunakan untuk operasional itu 1/8 itu. Itulah yang selama ini kita pakai. Tapi Dobe Duafa sendiri kalau untuk gajinya itu tidak pernah sampai mencapai itu. Kalau untuk gajinya, tapi untuk operasional macam-macam ya sampai lah sekitar itu gitu. Kurang-kurang dikit kadang-kadang gitu. Gitu, jadi kita dibatasi dengan itu. Nah tapi di luar itu Dobe Duafa punya sumber-sumber dana di luar zakat. Pertama bisnis. Dobe Duafa punya bisnis. Saya sebutkan di sini beberapa bisnis Dobe Duafa. Pertama travel, haji dan umroh. Kita sudah berdiri sejak tahun 1996 sampai sekarang. Setiap tahun memberangkatkan haji, setiap tahun memberangkatkan umroh. Kemudian yang kedua mengelola kurban, jual beli hewan kurban. Itu setiap tahun kita kelola juga. Itu keuntungannya juga alhamdulillah lumayan. Kemudian kita punya bisnis air mineral ya, namanya Dede Water. Kalau ke Indonesia mungkin nanti akan sempat ketemu di satu kesempatan dengan air yang namanya Dede Water. Itu juga produk bisnisnya Dobe Duafa. Kita punya jasa konsultan, macam-macam lah. Sekarang ini Dobe Duafa itu udah kayak holding company statusnya itu. Tapi main bisnis awalnya berasal dari pengelolaan zakat, infak dan sedekah ini. Tapi sekali lagi kekuatan kita bukanlah di bisnis itu. Kekuatan kita tetaplah sebagai lembaga zakat itu hanya untuk menopang saja dalam rangka terus menjaga agar Dobe Duafa ini melangkah ke masa depan. Kami bercita-cita kan minimal Dobe Duafa bertahan 100 tahun kan cita-citanya. Karena itu infrastruktur untuk mencapai itu harus dipenuhi. Misalnya pendanaan, kesiapan kantor, orang-orang ini semua disiapkan semua gitu. Termasuk dengan membuat lini bisnis tadi dalam rangka membangun kekuatan Dobe Duafa yang besar tadi, sehingga kalau suatu hari terjadi Dobe Duafa tidak diamanahi lagi oleh masyarakat pengelola zakat, ada petik nih, ini ekstrim ya. Dobe Duafa akan tegak sebagai lembaga karena dia juga punya sumber pendanaan lain menutup. Kemudian apakah Dobe Duafa pernah melakukan survei? Jadi kalau survei sebenarnya banyak lah penelitian, tapi yang terakhir itu yang bagus lah. Ini dilakukan oleh mahasiswa dari International Islamic University Malaysia, namanya Irfan Shauki Beg. Ya, dia adalah kandidat doktor sekarang yang hampir nyaris lulus. Dia melakukan penelitian pengaruh pemberian zakat yang diberikan oleh 3 lembaga zakat di Jakarta, Dobe Duafa, Basnas dan Bajkai. Dobe Duafa survei pertama kan, Dobe Duafa yang pertama kali punya data awalnya. Itu dilakukan penelitian apa pengaruh mustahik itu setelah dibantu oleh zakat. Ternyata kejahatannya meningkat antara 15 sampai 20%. Dan menurunkan kemiskinan antara 10 sampai 15%. Gitu, itu yang hasil penelitian. Itu yang saya kira kalau yang formal saya bisa kutip lah. Bahwa itu sudah ada penelitiannya sekarang ini gitu. Dan tugas kita di Indonesia juga sekarang saya melalui berbagai forum juga untuk terus mendorong penelitian-penelitian dan pencatatan terhadap soal itu. Kalau secara kasus per kasus semua ceritanya udah banyak lah. Saya punya cerita banyak tentang orang yang dibantu Dobe Duafa yang tadinya betul-betul tidak berdaya apa-apa sampai akhirnya menjadi donatur. Sekarang di Dobe Duafa udah banyak sekali
Ya jadi sekarang